Hai sahabat semuanya, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku akan membawa kalian ke negara Hungaria. Kisah kriminal yang memakan korban lebih dari 24 wanita muda. Kisahnya sangat menarik untuk dibahas karena ia disebut-sebut sebagai vampir yang nyata. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja. Cerita vampir terdengar selama berabad-abad di Eropa. Dikabarkan vampir adalah Dracula yang berasal dari kota Transilvania, Romania. Di awal abad ke-20, tepatnya tahun 1912, vampir yang mencari darah segar wanita adalah seorang pria yang tinggal di Hungaria. Namanya adalah Belakis, seorang tukang pandai besi yang tampan berusia 37 tahun. Dia tinggal di rumah sewa di Cinkota, Hungaria. Dia sangat dikagumi para tetangganya. Banyak wanita dan gadis muda yang menyukai Belakis. Tampaknya ia pun selalu terlihat menggandeng wanita yang berbeda-beda. Kesemua wanita itu berasal dari luar kota Cinkota. Tidak ada satupun wanita lokal di dekat Belakis kecuali seorang wanita tua bernama Nyonya Jakubek yang merawat membersihkan rumahnya sehari-hari. Dia mengenal Belakis sebagai sosok yang ramah dan penyayang. Pada awal pecahnya Perang Dunia Pertama, pria dewasa yang ada di Hungaria, tampan atau tidak, mau atau tidak, kesemuanya diwajibkan ikut perang turun ke medan pertempuran, termasuk Belakis. Kemudian dia menitipkan rumahnya pada Nyonya Jakubek. Selama hampir 2 tahun, Jakubek menjaga dan membersihkan rumah Belakis. Hingga pada bulan Juli 1916, terdengar kabar bahwa Belakis gugur di medan perang. Besar kemungkinan terbunuh di Serbia. Karena rumor tersebut, sang pemilik rumah yang tidak mau namanya disebutkan berencana menyewakannya ke orang lain. Pada saat ia mengecek keadaan rumah, dia menemukan 7 drum besar di halamannya. Ia berpikir drum-drum besar itu berisikan minyak bahan bakar untuk peperangan atau tempat penyulingan minuman keras. Dan untuk memastikannya, ia melubangi penutup salah satu drum tersebut. Namun rasa curiga dan heran muncul ketika bau bangkai keluar dari drum yang ia lubangi. Segera saja ia memanggil tetangganya yang lain. Mereka pun mencium bau bangkai yang sudah membusuk dari drum itu dan tidak berani melanjutkannya. Polisi pun dipanggil untuk penyelidikan. Saat itu, kepala detektif yang bertugas bernama Dr. Charles Nagy dan 2 anak buahnya datang membuka drum pertama. Alangkah kagetnya ketika mereka menemukan tubuh telanjang seorang wanita muda berambut coklat dengan tali yang mengikat leher disertai rendaman air garam di dalamnya. Begitu pula isi 6 drum lainnya sangat mengerikan. Semuanya mayat wanita muda yang telanjang atau berpakaian dalam saja, beserta tali yang menjerat leher mereka. Detektif Nagy dan anak buahnya melanjutkan penggeledahan ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah pun mereka menemukan drum-drum besar lainnya. Ketika dibuka, isi semua drum tersebut ternyata sama, yaitu mayat wanita muda dengan rendaman air garam. Sepertinya ia bereksperimen membuat acar dari tubuh wanita muda. Setidaknya 24 mayat mereka temukan. Kesemua korban dicekik dan juga ditemukan 2 lubang bekas tusukan di leher, seolah-olah Belakis telah menghisap darah mereka. Tidak diketahui pasti mengapa ia melakukannya. Namun, berdasarkan luka tusukan di leher tersebut, orang-orang di sekitarnya menjuluki Belakis sebagai vampir Hungaria. Keadaan di dalam rumah tidak memberikan petunjuk yang menghubungkan Belakis dengan mayat tersebut. Bisa saja karena peranan Nyonya Jakubek yang merawat membersihkan rumahnya. Namun ketika polisi menanyakan hal ini, Nyonya Jakubek tidak mempercayainya sama sekali. Karena Belakis yang ia kenal adalah seseorang yang penyayang. Dia memberitahu polisi saat ia melihat Belakis menolong anjing tetangganya yang terluka. Dia pun tidak mengetahui atau mengenal mayat-mayat wanita muda tersebut.
Selanjutnya, detektif Nagi tiba di sebuah pintu ruangan yang terkunci. Nyonya Jakubek pun tidak mempunyai kunci ruangan itu. Belakis telah memerintahkan untuk tidak pernah masuk atau membiarkan orang lain masuk ke dalam. Kemudian, Nagi dan anak buahnya mendobrak pintu itu lalu menemukan bukti-bukti kesalahan Belakis. Ada berbagai buku mengenai racun, juga buku tentang pencekikan. Hal mengejutkan lainnya ditemukan yaitu berupa dokumen-dokumen yang mengungkapkan bahwa Belakis telah menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade dalam berhubungan dengan puluhan wanita muda. Hal lain yang ditemukan ternyata dia membuat iklan di surat kabar Budapest dengan nama Hoffman. Ia mengaku sebagai pria kesepian yang sedang mencari istri. Diutamakan wanita kaya atau setidaknya mempunyai penghasilan. Karena ketampanannya, banyak wanita yang tergoda jatuh dalam rayuan Belakis. Wanita-wanita itu pun rela mengirimkan sejumlah uang kepada Belakis, bahkan di antaranya ada yang rela memberikan seluruh tabungan mereka untuk memulai hidup bersama. Salah satu korbannya, Catherine Varga, yang mempunyai bisnis jahit pakaian, dikabarkan menjual seluruh bisnisnya dan terlihat meninggalkan rumah untuk bersama Belakis, namun tidak pernah kembali. Dalam dokumen-dokumen tersebut, terungkap bahwa Belakis menerima sebanyak 174 lamaran melalui iklannya tersebut, dan menerima pernikahan sekurang-kurangnya dari 74 wanita. Dari situ pula, mayat-mayat dapat diidentifikasikan, meskipun beberapa nama tidak dapat dilacak. Temuan tersebut sudah membuat Nagi segera memberitahukan tentara Hungaria untuk melakukan penangkapan atas Belakis. Tetapi pada saat itu, tentara Hungaria tengah disibukkan dengan Perang Dunia Pertama, dan juga yang menyulitkan penangkapan adalah nama Belakis sangat umum dipakai oleh orang Hungaria. Walaupun begitu, detektif Nagi tidak menyerah. Ketika nama Bella muncul dikabarkan dirawat di rumah sakit Serbia, Nagi langsung pergi, namun ia tidak dapat menemukannya. Pencarian Belakis terus dilakukan. Rumor kejahatannya pun tersebar hampir di seluruh Eropa, bahkan ke Amerika. Ada yang mengaku melihat Belakis di Perancis, yang lainnya mengatakan di Turki, di Romania, hingga ke kota New York, Amerika. Setiap kemunculan beritanya diselidiki, ia selalu berhasil lenyap. Rumor terakhir beredar bahwa Belakis bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung apartemen kota New York. Namun tidak dapat dipastikan kebenarannya. Hingga kini polisi tidak dapat mengetahui keberadaan di mana Belakis. Apakah ia melakukan pembunuhan yang lain selain di rumahnya? Dan tidak diketahui bagaimana ia menemui ajalnya. Namun yang pasti bahwa adalah Belakis seorang pembunuh berantai dari Hungaria yang telah memberi catatan gelap di awal abad ke-20. Entah bagaimana ia bisa lolos dari penangkapan, apakah kelicikan, kecelakaan, atau keberuntungan yang membuatnya lolos mendapatkan hukuman berat yang pantas ia terima. Baiklah sahabat, sekian dulu cerita singkat kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang kriminal satu ini? Tulis komennya di bawah kalau kalian punya pandangan tersendiri akan kasus ini. Dan kalau kalian suka dengan ceritanya, tekan like juga subscribe untuk cerita singkat berikutnya. Oke sahabat, jaga keselamatan diri dan keluarga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa!